Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah drama seru dan unik dan juga romantis yang datang dari Korea Selatan. Drama ini menceritakan tentang seorang pria yang mempunyai sebuah penyakit langka, di mana penyakit ini sangat membebaninya, karena setiap hari dia akan berganti menjadi orang lain, dan hal itu tidak bisa dia kontrol sama sekali. Hingga pada suatu hari dia pun menyukai seorang wanita cantik dan berhasil berkencan dengan wanita tersebut. Akan tetapi, dia pun harus berusaha berkenalan dengan wanita yang sama setiap harinya. Karena nyatanya, wajah dan juga tubuhnya terus berubah setiap harinya. Lalu akankah wanita ini pada akhirnya akan mengenali si pria meskipun setiap harinya pria ini berubah? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria gendut bernama Kim Woo-jin yang berprofesi sebagai desain furniture. Melalui pekerjaannya itulah, Woo-jin berusaha untuk menyambung hidupnya. Akan tetapi, Woo-jin sebenarnya bukan pria biasa. Dia memiliki penyakit langka yang aneh dan tidak semua orang mengetahui penyakit ini. Yang dimana Woo-jin akan berubah menjadi orang yang berbeda ketika dia bangun tidur. Namun, Woo-jin tampaknya sudah terbiasa dengan kondisi yang dialaminya karena ternyata penyakitnya ini selalu kambuh setiap hari. 어제는 손바닥이 얼굴보다 컸는데 내일이면 또 다른 모습. 노인, 아이, 남자, 여자, 심지어 외국인까지. 매일 아침 자고 일어나면 예전의 내 모습으로 돌아갈 수 있는지, 날마다 아침이면 새로운 나에게 목소리도 가구를 만든다. 이란 친구 상백이다. Cerita kemudian beralih ke masa lalu, di mana Woo-jin yang pada saat itu masih duduk di bangku SMA terlihat sedang bersiap untuk pergi ke sekolahnya. Namun tiba-tiba, Woo-jin merasa terkejut ketika mendapati bahwa wajahnya telah berubah menjadi seorang pria tua. Woo-jin yang tidak tahu dengan apa yang telah terjadi, kemudian pergi ke toko ibunya sambil menangis. Melihat hal itu, sang ibu pun terlihat kebingungan dan sama sekali tidak mengenalinya. Namun, setelah melihat nama di baju seragamnya, sang ibu akhirnya mengetahui bahwa pria tua itu adalah Woo-jin sendiri. Dengan perasaan campur aduk, sang ibu lalu mengantarkan Woo-jin pulang ke rumah untuk menenangkannya. Sejak saat itulah, Woo-jin harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya akan terus berubah setiap kali dia bangun tidur. Dan bahkan perubahan yang dialaminya tidak memandang ras dan juga gender. Karena itulah, Woo-jin pun akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Suatu hari, teman masa kecil Woo-jin yang bernama Sun Bae terlihat pergi ke rumahnya untuk berkunjung. Dan kebetulan, orang yang membuka pintunya adalah Woo-jin itu sendiri. Dimana pada saat itu, tampilan fisiknya telah berubah menjadi seorang ibu-ibu. Sun Bae yang datang dalam keadaan setengah mabuk kini mengira bahwa itu adalah ibunya Woo-jin. Sampai akhirnya ibu Woo-jin yang asli pun datang hingga membuat Sun Bae kebingungan. Woo-jin yang tidak memiliki pilihan lain, lalu dia pun menjelaskan bahwa wanita tua yang sedang bersamanya adalah dirinya sendiri. Namun Sun Bae yang merasa tidak percaya kemudian melontarkan beberapa pertanyaan untuk memastikannya. Dan benar saja, wanita tua itu mampu menjawab semua pertanyaannya dengan sangat benar. Sehingga Sun Bae pun percaya bahwa wanita tua itu adalah Woo-jin yang selalu berubah tampilannya setiap hari. 네가 무진 뭔 소리야 이게. 그러니까 아주머니가 무진이라는 얘기잖아요. 우리가 그 삼거리에 가면 그 자주 어딜 가죠? 떡볶이, 내가 저거를 어떻게 하죠? 사드론, 아이씨. SES? 유진, 스타크래프트. 좋아하는 일본 여배우. 아오이, 소라. 아오겠어. 아줌마가 어떻게 하세요? 아줌마로 일을 한 거야 오늘. 개모. 그리고 오늘 이렇게 일을 한 거야? Singkat cerita, Woo-jin dan Sun Bae yang memiliki ketertarikan dalam bidang furniture, kemudian mereka pun memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan yang diberi nama ALX. Woo-jin yang saat ini telah berumur 30 tahun, dia pun memilih untuk tidak menikah karena dia sadar bahwa tidak akan ada wanita yang mau menerima perubahan fisiknya.
Sampai suatu ketika, Woo-jin pun secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Yisu. Yisu sendiri adalah salah satu pegawai di toko furniture yang sedang dia kunjungi saat itu. Woo-jin sengaja datang ke sana untuk membeli handle meja yang cocok dengan meja yang sedang dia kerjakan. Dan untuk pertama kalinya, Woo-jin pun langsung jatuh cinta kepada Yiso karena Yiso adalah gadis yang sangat komunikatif dalam menjelaskan produk-produknya. 사용하는 자재도 엄청 좋더라고요. 여기 혹시 알렉스라고 아세요? 아니 사실 아까 손잡이 고르시는 거 봤거든요. 가구 만드시죠? 아니, 무슨 일 하시는지 맞춰봐도 돼요? 스툴보다는 낮고 의자보다는 저는 작업할 때 앉는 자세가 좀 독특하거든요. 이젠 또 이렇게 의자였다가 오래되거나 버려진 선박으로 만들어졌거든요. Agar terus bisa dekat dengan Yiso, Woo-jin pun memanfaatkan perubahan fisiknya untuk datang ke toko tersebut setiap harinya. Dan tentunya, Yiso tidak menyadari bahwa orang yang selalu datang ke tokonya itu adalah orang yang sama setiap harinya. Hingga suatu hari, Woo-jin yang sudah tidak bisa membendung perasaannya lagi, akhirnya memutuskan untuk mencoba mendekati Yiso. Namun, Woo-jin masih menunggu momen yang pas untuk bisa mendekatinya. Setelah menunggu beberapa hari, Woo-jin pun akhirnya berhasil mendapatkan fisik yang sesuai dengan keinginannya, di mana kali ini dia telah berubah menjadi seorang pria tampan yang mampu memikat hati semua wanita. Setelah siap, Woo-jin pun kemudian pergi menemui Yiso di toko furniture dengan alasan untuk membeli beberapa barang. Dan sebelum pulang, Woo-jin pun sempat mengajak Yiso untuk makan malam bersama. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya makan malam bersama di tempat Woo-jin bekerja. Dan setelah selesai, Woo-jin pun kemudian mengantarkan Yiso pulang sambil kembali mengajaknya jalan-jalan pada esok hari. Mendengar hal itu, Yiso pun menyetujui ajakannya karena ternyata Yiso sudah merasa nyaman dengan Woo-jin saat pertama kali mereka bertemu. Sesampainya di rumah, Woo-jin terlihat kebingungan karena dia tahu wajahnya akan berubah setelah dia bangun tidur. Sehingga Woo-jin pun memutuskan untuk tetap terjaga selama yang dia bisa. Hal itu dia lakukan agar tubuhnya tidak berubah ke bentuk lain. Di keesokan harinya, Woo-jin dan Yiso pun kembali menghabiskan waktu bersama. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih, dan mereka berdua terlihat sangat senang. Woo-jin yang baru selesai mengantarkan Yiso kemudian pulang ke rumahnya dengan menggunakan kereta. Saat itu Woo-jin pun terlihat sedang berusaha menahan rasa kantuknya agar tidak tertidur. Namun, karena sudah tidak bisa menahan lagi, Woo-jin pun akhirnya tetap terlelap di dalam kereta. Saat terbangun, Woo-jin langsung merasa syok ketika melihat wajahnya yang telah berubah menjadi seorang bapak-bapak. Dan karena kejadian itu, Woo-jin pun akhirnya tidak bisa menemui Yiso lagi di keesokan harinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Woo-jin yang merasa rindu dengan Yiso, kemudian dia pun pergi ke tempat janjian mereka untuk bertemu. Di sana, Woo-jin hanya bisa memandangi Yiso tanpa berani menyapanya, karena Woo-jin merasa takut jika Yiso akan mengetahui tentang penyakit aneh yang dialaminya. Maka dari itu, Yiso pun akhirnya pergi meninggalkannya dengan rasa kecewa. 이수 씨, Sesampainya di rumah, Woo-jin yang merasa bahwa dia tidak akan bisa memiliki Yiso kemudian mencoba untuk melupakannya. Namun ternyata Woo-jin tidak mampu untuk melakukannya dan kembali teringat akan kenangannya saat bersama dengan Yiso. Hingga akhirnya Woo-jin pun memutuskan untuk melamar jadi pemagang di toko tersebut agar dia bisa kembali dekat dengan Yiso. Dan sepulang kerja, Woo-jin yang pada saat itu telah berubah menjadi seorang wanita kemudian mengajak Yiso untuk pergi ke rumahnya sambil menyinggung soal Woo-jin. Mendengar hal itu, Yiso pun akhirnya menyetujui ajakannya. Setibanya di rumah, Woo-jin yang tidak ingin merahasiakan apapun lagi kepada Yiso akhirnya memutuskan untuk memberitahu mengenai penyakitnya. Meskipun dia merasa bahwa hal itu akan membuatnya jauh dengan Yiso, namun Woo-jin tetap memilih pada keputusannya karena dia tidak ingin membohongi Yiso. Dan benar saja, saat mendengarkan penjelasan dari Woo-jin, Yiso pun terlihat ketakutan dan langsung pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Yiso yang merasa rindu dengan Woo-jin, kemudian dia pun datang ke rumahnya untuk memastikan perkataan Woo-jin tempo hari. Di sana, Yiso ingin pembuktian secara langsung dengan meminta izin kepada Woo-jin untuk membiarkannya tidur bersamanya. イケメンの日には
ナンパしやすくなる。いいことはないの？まだ死んだことないから。 진짜 동갑이었구나. 씨? Dan ternyata apa yang dikatakan Woo Jin selama ini terbukti benar, sehingga Yiso pun percaya dan memutuskan untuk tetap menemani Woo Jin. Mendengar hal itu, Woo Jin pun merasa sangat senang karena akhirnya Yiso mau menerima perubahan fisiknya. Dan sejak saat itu, mereka pun mulai berpacaran dan sering menghabiskan waktu bersama. 세상에 오늘은 아저씨네. 가고 싶은 곳, 하고 싶은 우리에겐 얘기거리가 됐고 이수. 이수야, 반말하지 말아줄래? 힘든데 반말하지 말라니까. 내가 왜? 꿀단이 맛있다. 너도 한번 먹어봐. 어른한테 세상에서 가장 많은 사람에게 사랑받는 전 줄까? 내 다양한 모습 덕분에 얼마예요? 62,500원. 내가 이렇게 잡을게. 있으면 따뜻하고 행복. Suatu hari, perusahaan tempat Yiso bekerja terlihat sedang mengadakan pesta. Teman-teman Yiso yang penasaran dengan pacarnya kemudian menyuruh Yiso untuk mengajak pacarnya. Mendengar hal itu, Yiso pun mencoba untuk menghubungi Woo Jin dan memintanya untuk datang. Namun sayangnya, Woo Jin saat itu malah berubah menjadi nenek-nenek. Sehingga Woo Jin pun mencoba untuk tidur kembali dengan harapan dia bisa berubah ke fisik yang dia inginkan. Sementara itu, Yiso yang masih menunggu kedatangan Woo Jin tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang pria tampan yang tak lain adalah Woo Jin sendiri. Singkat cerita, Sun Bae yang mengetahui bahwa Woo Jin telah lama berpacaran dengan Yiso, kemudian dia pun menyarankannya untuk segera menikah. Mendengar hal itu, Woo Jin sempat tidak menggubrisnya. Namun tak lama kemudian, Woo Jin pun mulai terpikir dengan perkataan Sun Bae dan memutuskan untuk melamar Yiso. Bahkan dia sengaja membuat cincin dari kayu untuk melamar Yiso. Ketika penampilannya telah berubah menjadi pria tampan, Woo Jin pun langsung mengutarakan maksudnya kepada Yiso. Namun bukannya senang, Yiso justru terlihat sangat sedih karena ternyata teman-temannya telah membuat rumor mengenai Yiso yang selalu berkencan dengan banyak pria. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa Woo Jin memiliki penyakit aneh yang menyebabkan wajahnya terus berubah-ubah. Karena merasa tertekan, Yiso bahkan harus pergi ke psikiater hanya untuk berkonsultasi tentang masalahnya. Hingga suatu hari, Yiso tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sang dokter kemudian mengatakan bahwa penyebab Yiso tak sadarkan diri adalah karena dia terlalu sering mengkonsumsi obat penenang. Mendengar hal itu, Woo Jin pun merasa sangat bersalah karena dia hanya memikirkan perasaannya sendiri tanpa tahu apa yang Yiso rasakan. Setelah itu, Woo Jin kemudian datang menemui ibunya untuk curhat. Di sana, sang ibu bercerita bahwa ayahnya memiliki penyakit yang sama persis seperti Woo Jin, yaitu ayahnya selalu berubah penampilan setiap kali bangun tidur. Selain itu, sang ibu juga bercerita bahwa ayahnya sengaja pergi dari rumah karena tidak ingin membuat keluarganya merasa terbebani. Mendengar hal itu, Woo Jin pun mulai berpikir untuk pergi meninggalkan Yiso. Hal itu dia lakukan hanya untuk kebahagiaan Yiso. Hingga pada suatu hari, Woo Jin pun mengajak Yiso untuk bertemu dan dia pun langsung mengutarakan maksudnya untuk putus dengan Yiso. Walaupun merasa sedih, namun Woo Jin berpikir bahwa itu adalah keputusan yang terbaik untuk mereka. Setelah itu, Woo Jin pun pergi meninggalkan Yiso sendirian. Beberapa hari kemudian, Yiso kini mulai menjalani aktivitasnya dengan normal. Hingga tak lama kemudian, sang atasan pun datang dan memberitahu Yiso mengenai dua produk yang telah familiar dengan Yiso. Sampai akhirnya, Yiso menyadari bahwa perancang dari produk tersebut adalah Woo Jin. Setelah itu, Yiso pun pergi ke perusahaan ALS dan dia pun bertemu dengan Sun Bae. Di sana, Yiso pun bertanya mengenai keberadaan Woo Jin, yang ternyata Woo Jin sudah pergi dari Korea dan berangkat ke Swedia. Yiso yang masih menyukai Woo Jin, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke Swedia hanya untuk menyusul Woo Jin. Dan sesampainya di sana, Yiso pun segera mengetuk pintu rumahnya dan hal itu membuat Woo Jin sangat terkejut.
Saat itu, Woo-jin berpura-pura tidak tahu dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Woo-jin. Mendengar hal itu, Yiso pun beralasan bahwa dia hanya ingin melihat-lihat furniture miliknya. Dan saat masuk ke dalam rumah, Yiso pun semakin yakin bahwa pria tersebut adalah Woo-jin. Hingga akhirnya Woo-jin pun mengaku dan bertanya mengenai kondisinya Yiso. Yiso pun kemudian menjawab bahwa dirinya merasa menderita sejak ditinggalkan pergi oleh Woo-jin. Setelah itu, mereka berdua pun kembali menjalani hubungan bersama, dan bahkan Yiso pun memutuskan untuk tidak peduli dengan omongan orang lain dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Woo-jin. Singkat cerita, Woo-jin pun akhirnya melamar Yiso dengan menyematkan sebuah cincin yang pernah dia buat saat di Korea.